bersama waktu itu ditahbiskan Romo Pramono, Romo Yakin, Romo Rafael, dan Romo Aldo. Tapi juga ada Romo Ricky dan Romo Sony yang ditahbiskan pada tahun 2012, 10 tahun yang lalu. Kita doakan para imam ini semoga tetap bahagia dan tetap semangat dalam pelayanannya. Ada intensi khusus juga mohon kedamaian abadi untuk Eyang Francisca Suwaryanti, mohon kedamaian abadi untuk Fidelis Sudirman Bos yang telah berpulang beberapa jam yang lalu. Kita mohonkan doa untuk intensi kita semua. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Luhur, Maha Mulia, Engkau sudah menentukan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu. Sudilah menyokong kami berkat doa-doanya, agar kami memperoleh kemuliaan sebagai putra dan putrimu dalam kerajaan surga. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul kedua Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu satu sama lain semakin kuat. Kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian derita. Semuanya itu merupakan bukti bahwa penghakiman Allah itu adil. Sebab kalian dinyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Demi kerajaan itulah kalian sekarang menderita. Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Dengan demikian nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kalian dan kalian dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, wartakanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Wartakanlah Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Baik pengantar Injil.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita lihat sebelah kiri sudah ada 2 romo yang kembar, ya, kasulanya, ya. 99 ya, seperti juragan, ya, juragan 99. Maka mari silakan Romo Yogo dan Romo Baur memberikan pada kita permenungan pada pagi hari ini. Romo, para pater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini bersyukur bahwa angkatan kami boleh merayakan 9 tahun tahbisan, dan juga ada kakak kelas kami, Romo Riki dan Romo Sony, yang merayakan 10 tahun imamat. Saya mungkin sharing sedikit saja nanti yang mengaitkan dengan bacaan, ada uraian teologis biar Romo Baur aja gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau merenungkan 9 tahun pastinya penuh dengan rasa syukur. Kalau ditanya sama saya, ayat kitab suci apa yang paling mengesan, entah bagaimana yang keluar adalah, saya sebenarnya lupa ayat berapa ya, pokoknya moto tahbisan, saya ingat kata-katanya, tempatnya di mana, ingat cuma di Kisah Para Rasul aja. Melayani dengan gembira dan tulus hati. Ada lagunya diciptakan sama Romo Bauer sama Romo Aldo, yang bagi saya kata-kata itu memang diperjuangkan kira-kira 9 tahun ini. Beberapa di sini mungkin mengalami, pernah ketemu saya juga ketika ulang tahun tahbisan yang ke-5, ke-6 di Wacana Bakti, saya pamongnya. Menghayati gembira dan tulus hati itu ternyata tidak seindah lagunya gitu ya. Tidak seindah lagunya. Gembira itu kan datangnya dari dalam diri, dan itu meluap-luap, bukan sesuatu yang mudah datang dan mudah pergi kalau gembira, tapi mencoba diamini dalam perjalanan panggilan saya. Yang jelas bahwa kegembiraan itu memang mesti diusahakan. Kalau sekarang ini, apakah bangun 4:30 itu menggembirakan?
sesuatu yang mungkin kalau buat saya pribadi agak diperjuangkan 4 tahun belakangan karena penugasan sebelumnya banyak sibuk rapat, sibuk ini dan lain sebagainya. Tapi ketika di sini saya mulai menghidupi kembali kegembiraan, kebersamaan dalam komunitas itu. Di frateran, di samadi, lomba bareng, pergi bareng, rame-rame, itu sesuatu yang menggembirakan buat saya. Dan dalam refleksi saya percaya bahwa semua yang Tuhan berikan pasti mendukung dan membantu kita untuk menumbuhkan panggilan. Dan niatan hatinya adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita balas dengan ketulusan hati kita dalam pelayanan. Maka kalau refleksi saya ingin bertumbuh juga bersama dengan teman-teman muda di seminari tinggi, para frater. Apakah kalau saya bersama dengan para frater, apakah kemudian saya merasa saya lebih hebat, lebih mampu? Saya rasa juga tidak. Tapi ini belajar bersama, membentuk bersama. Saya pribadi menjadi auto format, dibentuk kembali dengan segala rutinitas di seminari. Banyak ungkapan syukur yang pastinya ada di dalam hati, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Romo Anton Baur. Terima kasih. Romo Yus, Romo Nofrin, Romo Yogo, frater-frater, ibu bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Gak ngantuk kan ya? Ya. Saya dalam permenungan misa pagi ini merasa hatinya dicabik-cabik oleh bacaan Injil yang dibacakan oleh Romo Nofrin tadi. Celakalah, celakalah, celakalah gitu ya. Celakalah yang menghambat orang masuk surga, celakalah yang menutup pintu gerbang surga dan segala macamnya. Celakalah yang jarponi, cuman omong tapi gak bisa ngelakoni dan segala macamnya. Menurut saya ini permenungan yang istimewa di hari ulang tahun Imamat. Romo Yogo ini teman baik saya sejak frater, ya karena kami hanya bertiga. Ditaruh di Sumatera Utara ya kami berdua, Romo Yogo dan saya saling menemani. Dan dari masa ke masa saya semakin menyadari bahwa akhirnya kalau tadi yang Romo Yogo katakan bisa melayani dengan gembira dan tulus hati, untuk saya kekuatan utama dalam hidup panggilan saya sampai tahun ke-9 ini adalah keterbatasan saya. Kekuatan saya adalah keterbatasan saya. Ya karena saya terbatas, saya sadar saya nggak bisa apa-apa sendiri, saya butuh teman. Di komunitas Samadi ada Romo Yus, ada Romo Nofrin di seminari dan Romo-Romo lain yang sangat support. Tadi malam Romo Yus udah WA, bro, besok jangan lupa kita misa bareng. Menurut saya itu sapaan yang sangat hangat untuk misa bersama mengenang syukur tabisan. Dengan frater-frater banyak pengalaman istimewa, khususnya untuk pemberkatan nanti jam 11, pemberkatan seminari. Semua frater ambil bagian sendiri. Semakin hari semakin sadar bahwa saya nggak bisa mengerjakan sesuatunya sendiri. Kerajaan Allah itu nggak bisa dibangun dengan kaki-kaki dan tangan kita sendiri, tetapi kita butuh tangan Tuhan yang bekerja melalui banyak orang di sekitar kita. Dan inilah yang membuat saya gembira dalam pelayanan. Frater itu hebat-hebat, ngambil perannya masing-masing. Tadi malam saja masih ada frater yang olahraga jam 9 malam, luar biasa gitu. Hebat. Ini panorama yang istimewa di tahun ini. Artinya semangat, jiwa mensana in corpore sano gitu ya. Ya. Ada banyak hal baik yang membuat saya menjadi kuat, yaitu karena saya sadar bahwa saya lemah, saya butuh dukungan. Dan bagi saya pribadi, saya ingat satu kata-kata ketika saya mau operasi empedu itu ya, digeledek sama perawatnya, geledek masuk kamar operasi. Belum pernah seumur hidup masuk ruangan itu saya. Dingin gitu ya, dingin, cuma disuruh pakai kain gitu ya. Duh, nanti kalau masuk angin gimana gitu pikir saya. Saya duduk, susternya bilang, Romo jangan tegang,
Kalau tegang nanti tensinya tinggi. Ini saatnya Romo membuktikan bahwa sabda yang Romo katakan setiap hari bukan omong kosong, katanya gitu. Kata-kata itu menusuk hati saya gitu ya. Seakan-akan bacaan Injil hari ini sabda Tuhan itu menjadi konkret gitu ya. Maksudnya kalau Romo bilang percaya, suster sambil ketawa terkekeh-kekeh gitu ya. Udah Romo tenang aja, lancar pasti dalam nama Yesus, kata susternya. Tapi kata-kata itu yang membuat saya terhenyak, terdiam, bahwa akhirnya ya kita memang terbatas. Siapa saya gitu ya, siapa kita. Yang mau saya perjuangkan adalah dengan kekuatan saya ingin memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu diperjuangkan bersama dengan yang lain dalam kerjasama. Dan itulah hidup imamat yang saya hayati. Terima kasih para Romo yang mencintai saya, kami, dan kita semua. Terima kasih umat beriman, pater-pater, teman sekomunitas yang luar biasa. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling memberi kekuatan, dan yang pasti bersama dengan Bunda Maria yang diangkat ke surga minggu lalu dan hari ini dimahkotai di surga. Yang memahkotai bukan jasa-jasanya Bunda Maria, tapi berkat kebaikan Tuhan dan kesetiaan Bunda Maria dalam menekuni panggilan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan ibadat kita dengan persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 383. Ku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku hadapmu. Terima kasih Tuhan. Sembahan syukurku, terimalah ya Tuhan. Umat bakti putramu, terima kasih Tuhan. Serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami persembahkan roti dan anggur ini untuk merayakan peringatan Santa Perawan Maria, seraya bersyukur atas ulang tahun tahbisan Episkopat Bapak Uskup kami Ignatius Suharyo, dan juga ulang tahun imamat beberapa imam, khususnya Romo Yogo dan juga Romo Anton Baur. Semoga putramu yang menjelma menguatkan kami, karena ia sudah menyerahkan diri pada salib sebagai korban tak bernoda. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar layak menyelamatkan, kami senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan, mengagungkan Engkau. Pada Santa Maria yang tetap perawan, dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya, telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, dan para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersorak-sorai memuji. Perkenankanlah kami bersujud sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal yang hari ini bersyukur atas 25 tahun tabisan Uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu. Salam damai untuk kita sekalian. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah tubuh dan darah Kristus yang hari ini ditumpahkan untuk menebus dosa kita, untuk bersyukur atas tahbisan Bapak Uskup dan juga tahbisan para imam. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan
Aku merindukan kehadirat-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam